3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari STKIP Pangeran Dharma Kusuma Segeran Junting Nuat, semester 1B, Prodi Ekonomi, ingin memenuhi tugas dari mata kuliah PAI dengan dosen pengampu Bapak Salman Al-Farisi akan mengangkat sejarah tentang Ki Buyut Lebe dan perekonomian maupun pendidikan di Desa Tenajar. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Desa Babadan dulunya masih menjadi satu desa, namun kini Desa Babadan sudah mengalami pemekaran. Desa Babadan terbagi atas 3 desa, yaitu Desa Tenajar Kidul, Desa Tenajar Tengah, dan Tenajar Lor. Di setiap desa pasti memiliki sejarah, namun kami akan menguak sejarah tentang Ki Buyut Lebe yang berada di Buyut Lebe, Desa Tenajar, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu. Bagaimana sejarah dari Ki Buyut Lebe? Ki Buyut Lebe asalnya adalah Ki Buyut Lebe yang berada di Tenajar yang dimaksud. Ki Buyut Lebe itu awalnya adalah seorang yang diutus dari Cirebon menjadi tokoh masyarakat di bidang keagamaan yang intinya menyampaikan ajaran agama supaya Desa Tenajar pada saat itu bisa menjadi desa yang dikendaki oleh Cirebon, karena Tenajar adalah bagian dari wilayah Cirebon. Di wilayah timur Cimanuk yang berada sekarang wilayah Indramayu dulunya adalah wilayah Cirebon, termasuk desa. Sebelum Desa Tenajar jadi seperti sekarang, Desa Tenajar seluruh perangkat desanya itu dari Cirebon, karena Desa Tenajar berawal dari sejarahnya Nyi Tenajar dan Pijar Kasih yang diutus oleh Cirebon untuk membuat perdukuhan atau perkampungan di bawah kekuasaan Kesultanan Cirebon. Tidak hanya Ki Buyut Lebe yang diutus, ada Ki Wanapati, Ki Anggatapati, Ki Suropati, dan termasuk Ki Lebe. Kenapa Ki Lebe jadi tokoh di sini? Karena disenangi oleh masyarakat sekitar. Padahal awalnya diutus oleh Kesultanan Cirebon, kemudian diminta oleh masyarakat sampai habis masa tugasnya. Ki Buyut Lebe masih tetap di Desa Tenajar. Ki Buyut Lebe ini aslinya orang Lengkong yang dikenal namanya Ki Buyut Lebe. Konon katanya namanya Ki Amin Samiaji. Kenapa bisa berdiri di sini? Karena diberikan tanah wakaf yang kemudian diisi oleh seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya. Di dalam makbar Ki Buyut Lebe termasuk ada sesepuh namanya Kiai Hasbullah atau Ki Marku dan tokoh-tokoh kiai lainnya yang sampai sekarang akhirnya dikenal. Asalnya dari Desa Lengkong, tetapi karena diminta Ki Buyut Lebe bersedia dan sampai meninggal di Desa Tenajar, tepatnya di RW 3, RW 4, Jalan Pertamina, dan SD Tenajar 3. Terus Apakah Ki Buyut Lebe merupakan orang pertama yang datang di Babadan? Pertama atau tidak dia tidak tahu, karena sumber sejarahnya juga tidak tertulis, situsnya tidak tertulis, hanya dari
mulut ke mulut. Jadi kemungkinan bisa iya bisa tidak, karena tidak ada situs pendukung. Tapi para orang tua seperti kita sudah menceritakannya tidak tahu. Tapi yang jelas kalau dilihat dari sejarah sampai disituskan, itu ya termasuk bisa dikatakan orang pertama atau generasi berikutnya tidak tahu. Tapi yang jelas kalau dilihat dari situs terbonya, putusannya entah zamannya siapa rajanya tidak detail, karena kemudian kebetulan di desa kami tidak dicatat, tetapi itu sudah dikenal tokoh yang namanya Amin Sabiaji, tapi pada siapanya tidak tahu. Apa yang diajarkan oleh Ibu Lebe pada saat itu? Yang diajarkan Ibu Lebe sama seperti para pendahulunya, para wali, mengajarkan ajaran Islam, diantaranya yang menjadi di bidang hubungan kemasyarakatan, kaitan dengan perkawinan, cara berdoa, menyolati orang mayit, dan sebagaimana tugas-tugas. Tapi Ibu Lebe punya kelebihan, konon oleh para tokoh buat bahwa Ibu Lebe itu adalah seorang ahli hafidz Quran, sehingga 4 tahun kebelakang diperingati dan apa-apa tinggalannya termasuk wiridannya sudah mulai dilakukan. Tapi yang jelas seluruh ajaran para wali, beliaulah yang mewakili untuk menyampaikan ke masyarakat. Intinya adalah menyebarkan ajaran Islam yang ada di Nusantara, yang istilah sekarangnya dikenal ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kemudian sekarang dikenalkan menjadi ajarannya Nahdlatul Ulama. Terus, masih adakah bukti-bukti peninggalan dari Ibu Lebe? peninggalan Ibu Lebe semuanya tidak ada hancur, bahkan ada yang diambil oleh masyarakat yang menginginkan. Jadi tinggalannya ya sudah tidak ada, karena kebetulan orang-orang dahulu belum bisa memperhatikan apakah itu bakal digunakan. Kemudian juga ketika itu nilai sakral, di awal-awalnya orang nggak berani pegang, karena yang namanya pusaka itu dianggap, diyakini memiliki kekuatan atau yang disebut kodam. Tetapi oleh orang sekarang banyak diambil karena apa? Diambil untuk mencari keuntungan. Kalau kitab-kitabnya seluruhnya diambil, hancur lah, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan. Tak biar bisa atau tidak, yang jelas saya sebagai saksi mata, kitab-kitab itu hancur oleh rayap karena bangunan Ibu Lebe dari tahun 79 itu 5 kali dibangun, dan kebetulan tempatnya banyak diambil oleh rayap sehingga semuanya hancur. Jadi untuk situs gaman dan lain sebagainya diambil oleh orang sehingga tidak memberikan bekas. Padahal kalau ada satu saja sekarang di lab itu bisa saja, oh ini dibikin tahun sekian, kan bakal ketemu. Sekarang itu tidak ada, jadi makanya tidak bisa jelas tahun berapanya peninggalannya, karena hanya ya makbarohnya saja yang dirawat oleh siapa saja lebihnya pasti merawat Ibu Lebe secara umum. Kemudian dirawat oleh kuncinya, karena masih ada kuncinya namanya Manjaidi. Terus, apakah warga atau masyarakat sini melakukan ziarah atau bisa juga dengan tahlilan ke makam Ibu Lebe? makam Ibu Lebe sampai sekarang disakralkan dan ramai dikunjungi oleh masyarakat. Tidak hanya masyarakat desa Penajar, dari desa-desa lain, bahkan kabupaten lain dari Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi, semuanya banyak yang datang Ibu Lebe. Dan hari ini ya sudah menjadi salah satu situs yang berada di Jawa Barat, karena makam Ibu Lebe kebetulan ada juga makamnya Hizbullah
yang tercatat sebagai orang-orang yang mempertahankan agama, nusa dan bangsa. Kalau kita mau lihat sejarah Jawa Barat, maka di sana akan menemukan situs Ki Hasbullah. Karena Ki Hasbullah itu sejaman dengan Ki Harun Kempet, sejalan lagi dengan yang mendirikan Babakan, sehingga ramainya memang sudah diakui sebagai situs cagar alam Provinsi Jawa Barat, dan sudah diakui, bahkan katanya sudah diakui nasional. Jadi tidak pernah berhenti. Orang tidak hanya tahlilan, artinya ada yang mau hadiyu. Kemudian tadi sudah di awal sudah dikasih tahu bahwa sekarang itu oleh masyarakatnya pun, seluruh masyarakat Desa Penajar, walaupun sudah dibagi tiga, diyakini bahwa Ki Buyut Lebe itu adalah tokoh yang besar, dijadikan haul, ada haul akbar yang berpusat di Buyut Lebe. Walaupun juga ditambah banyak haul-haul lain seperti haul Iwaksudin, pendiri SMP NU, SMA NU dengan Yayasan Hidayatul Mubtadiin, kemudian juga Ki Hasbullah dengan yayasannya MKGR, yang kemudian diteruskan oleh Muhammad Kiai Bahrudin atau Buku Kiai Bahrudin, dan sampai anak cucunya. Jadi kalau haulnya di Makam Buyut Lebe itu lebih dari 5 haul, sehingga dikatakan sudah ramai sekali. Bahkan orang meyakini turunan-turunan dari Penajar ketika mau ziarah religi pasti akan ziarah dulu ke Makam Buyut Lebe dan Makam Hasbullah. Terus cukup. Langsung kita mulai ke pertanyaan pertama. Bagaimana pendidikan di sekolah ini? Pendidikan seperti SD ini ya, dengan tanpa pendidikan di sekitar ini ya cukup nyamailah. Walaupun masalah keberadaan anak ini dan masyarakat ini sehubungan dengan banyaknya pendidikan di lingkungan Penajar ini, yang punya dua, SD3, SD4, maka ini bersaing. Selama kita melaksanakan pendidikan ini, beban terhadap orang tua itu ya, tidak ada maksud dalam materi. Karena kalau misalnya kita mengatakan lalu belum apa bantuannya juga mungkin ya bersaing nanti anak-anaknya bisa SD yang lain atau universitas yang lain. Sejujurnya saya di sini orang tua pernah selama materinya. Alhamdulillah selama saya di sini, walaupun dari orang tua nggak ada, alhamdulillah dari sini saya itu dapat bantuan dari pemerintah itu cukup lumayan, misalnya menggunakan gedung, jamban, penuhi dari bakat dari pemerintah. Karena dari pemerintah belum pernah memutar waktu bertahunnya ada. Itu nggak ada bangunan. Nggak ada bangunan. Nggak ada uang bangunan. Waduh, justru dari apa dari bantuan apapun ada apapun itu belum pernah minta dari sini. Kemudian, apakah transportasi menjadi penghalang untuk meraih duit? Pak, khusus untuk motivasi anak. Pak, lingkungan ada, Pak. Apa dampak ketika pendidikan terkontaminasi dengan unsur ekonomi? Ya,
bisa. Bahkan di sini tuh saya menerima bantuan PIP ya. Ini sasarannya kepada orang tua yang nggak mampu. Ketika anak ya ada alasan apa saya punya uang bukan kepada karena sudah dibantu melalui PIP. Kan dulu masih Pak itu masih itu banyak. Bapak ini kan udah keluar dari komisi 4 dan 10 ya kan berikan juga berdapat ya. Model pendidikan yang bagaimana untuk membenahi moral anak muda zaman sekarang. Tiganya ya. Ya sekarang masih melaksanakan pendidikan yang itu tatap mukanya masih belum 5% di muka, jadi masih ada batas-batasan untuk masih normal sih tatap mukanya. Bahkan kalau anaknya lebih dari 18 itu ada sip-sipan belajarnya dari rumah. Sekarang masih melaksanakan sistem tatap mukanya belum full. Kemudian pendidikan seperti apa yang mampu membentuk karakter peserta didik? Pendidikannya yang apa kita lakukan masalah budaya tetap kita mengikuti lokal sesuai dengan ilmu kita, anaknya sampai kehilangan budaya yang Bagaimana cara penanaman padi yang baik? baik Nandur sing baik keprimen sini. Sing baik ku Sarannya. carane bakal ini ketuan desa bakal ini umure ku dia tang selawe nancep rada bagus bakal sebulan kunjul desa jadi kurang anak buang eta anu ki batang di bagus tua jadi parikan aos bakal ini nomrong kudu dina bagus godong napi hijau napi sebutnya kenang keras ya. Nah, ya kalau dari segi padinya itu yang paling bagus itu padi seperti apa itu Pak? Padi ya macam-macam ya 32 anak pari muncul ya tergantung apa posisi apa sinar makanya nih matahari ya ki pinggangi tahun gini ketiga ki pinggangi bagus muncul bahan lebih rang nandure jenggo nandure jenggo rang jadi kekurang jenggo kan bagus tuh dawa tapi kurang pokoknya antep kurang kepala kenang muncul ya, parine lembut napi antep bakal muncul ku maka jenggo kurang beda lah ya babe batangnya dawa jadi ini nanti muncul anu jenggo. lalu panen setiap tahun dilakukan berapa kali Pak? 2 kali. 2 kali. Iya. Pada musim apa aja tuh? Ya rendang, ya kan dimulai ya tanjur ya rendang. Jadi musimannya ketiga. 3. Iya. Tak kinti tadi nyebar maning berarti ketiga. Pindo apa pindonya? Jadi 2 kali ya Pak? 2 kali. Setiap panen penghasilan yang didapatkan oleh Bapak itu lebih atau rugi per tahunnya?
tergantung ya dan bagus lesake tinggi batas 170 oli patang kintal pira rugi parine pari kebo rugi maka IR uang isi ya pas-pasan IR jarang untuk IR buang lembut gak oli era dan ya mapak lah kanan oli ya pas-pasan bakal tawak batas 100 batak oli ya 6 kintal bawang 170 oli patang kintal 90 rugi deh oli lanjane 1 ton 170 ku lanjane ku 1 ton ya rugi. Basah apa kering tuh Pak? Kering Kan kering sama basah itu beda ya Pak ya? Beda. Harganya ya Pak ya? Harganya beda. Kalau kering berapa kira-kira Pak? Kering panen ya Ya yang sekarang Pak, timbang sekarang ini kayak 6 yang kering tinggi gabak awak berarti gabak awak ya gabak mau ketiga 6 telu agak 6 telu agak nanjak nih agak nanjak terus bakal panen ku pari teles 4 telu 5 kapat krik teles Setiap panen penghasilan didapat oleh Bapak itu oli sing batas 106 salah Pak. Apakah ada kegagalan panen dalam setahunnya? Ada Bapak pernah gagal? Yang malah kegagalannya ku batas 170 oli patang kintal 90 lanjanya kan 1 ton berarti kurang saparo ya ketigane iki nonjol ketigane kan bagus sih nonjol dari 1 ton luwi bisa 12 kintal bakal di pupuknya bagus tak tergantung pupuk harus obat nyemprot titik. Nah dalam pupuk dan obat itu yang bagus itu apa kira-kira pupuknya? TS garam pun apa posta iya posta tolium dalai baka wis radan pariki megar mutiara 10 kilo per 100 bata jadi tambahi jadi kan ngedak kenapa ngisi batang di anu pariki. Nah dalam pengobatan atau apa namanya tadi pengobatan sama pupuk itu pupuk apa disebarnya berapa kali? 3 kali. 3 kali. Mulai pertama tandur mulai hari petang nah pinggirnya berapa nah mananya tambahnya nganggo papat nganggo apa pupuk apa sing anak napari Pak skor pipa papat itu skor macam-macam. Lalu bagaimana solusinya untuk mengurangi kegagalan panen tersebut? Mulai gagalan panen Mengurangi kegagalan dari panen itu seperti apa? Maksudnya kegagalan panen. gagal panen Apa yang Bapak lakukan? kekeringan kurang ya gagalan panen tadi kan halum kurangan banyu Bagaimana solusinya tuh? Solusinya itu solusinya pari bagus nyaman tergantung anu ya maunya kan alum ya di banyu nih bagus pari bagus kena banyu barang sih bagi jaga tiga kena banyu Semuanya itu sumbernya dari air. air Kalau airnya nggak ada alum nah sir kalau airnya banyak itu banyak ya bagus malah bagus. tapi itu kena kekurangan tadi ini desa kekurangan
percaya.